Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang seorang wanita yang sukmanya telah dipatok pada batu nisan selama bertahun-tahun. Dan ia rela menderita sepanjang hidupnya. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Aduh, capek banget. Aku baru saja pulang melatih taekwondo di SD. Dira, sudah pulang? Tanya mamaku yang datang dari dapur. Iya, Mah. Ra, coba lihat status kakakmu. Dia kayaknya lagi bahagia banget ya jalanin kehamilannya. Aku langsung merogoh tas dan mengambil gaweku. Aku buka aplikasi WA dan melihat status. Memang kakakku membuat status foto makanan dengan caption, "Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Suami, sudah dibikinkan makanan." Aku jadi iri pada kakakku. Jujur saja, karena dia selama ini selalu menunjukkan keharmonisan rumah tangganya. Apalagi setelah ia hamil anak pertama. Wah, pasti kakakku itu sangat dimanja. Mengingat kakakku itu memang manja dan sangat feminim. "Mah, aku sudah libur kuliah nih, mau nginep di rumah kakak. Siapa tahu aku di sana jadi ikut ketularan punya suami baik kayak Kak Yudi." Memang kakakmu tahu, kan dia sering larang kita main ke sana dengan alasan takut keganggu keharmonisannya. Nggak apa-apalah, aku mau kasih kejutan buat kakak, ucapku sumringah. Aku, Nadira, kakakku bernama Nadia. Kami hanya selisih 3 tahun. Meski kami satu rahim, namun sifat kami bertolak belakang. Karena dia orangnya cengeng, lemah lembut, sopan, dan sangat feminim. Berbeda denganku yang tomboy dan belak-belakan. Keesokan harinya aku mulai packing baju. Aku libur selama 3 bulan. Usia kandungan Kak Nadia kini 7 bulan. Aku perkirakan aku akan menemani kakakku dan ikut mengasuh ponakanku. Mama tidak ikut mengantar. Asma mama semalam kumat. Mama hanya titip salam pada kakak. Selama di perjalanan aku membayangkan akan shopping baju bayi ditemani Kak Yudi, lalu melihat keharmonisan mereka. Aduh, aku jadi tak sabar. Aku begitu sangat bahagia melihat kakakku berjodoh dengan laki-laki baik dan bertanggung jawab. Butuh sekitar 3 jam agar sampai di rumah kakakku yang berada di kabupaten sebelah. Akhirnya sampailah di rumah kakakku. Rumah bergaya minimalis, terlihat sangat nyaman. Ini merupakan rumah almarhum papaku. Papa menyuruh agar kakak sementara menempati sampai kakak mempunyai rumah. Meski papaku mempunyai 2 rumah, papaku tak mau anak-anaknya bergantung pada rumah papa. Papa mau anak-anaknya mandiri dengan mempunyai rumah sendiri. Aku mengetuk pintunya. Tak lama pintu terbuka, karena dia sangat terkejut melihatku datang. Aku juga tak kalah terkejut melihat rupa Kak Nadia. Tubuhnya kurus, wajahnya kusam tak glowing seperti dulu, dan banyak beberapa bekas luka lebam di tangan, kaki, wajah, dan sudut bibirnya. "Kak Nadia? Ini benar Kak Nadia?" "Nadira, kamu ngapain kesini?" tanya Kak Nadia yang terlihat begitu cemas. "Aku mau nginep Kak, aku masuk ya," ucapku sambil nerobos kakakku. Aku lihat sekeliling rumah, bersih juga rapi. Kakakku tergopoh-gopoh menghampiriku. "Dira, kok kamu gak kasih kabar ke kakak kalau mau kesini?" "Aku sengaja mau kasih kakak kejutan. Terus kenapa keadaan kakak seperti ini?" "Seperti ini gimana?" "Lah, kakak gak nyadar. Tuh muka kusam, banyak luka lebam.
kakak hamil tapi malah kurus. Ini kan bawaan hamil, Dira, ucap kakakku dengan gugup. Masa bawaan hamil badan pada biru gitu? Belum sempat Kak Nadia menjawab, aku mendengar sapaan dari atas. Loh Dira, sejak kapan kamu kesini? Oh, ternyata Kak Yudi yang baru saja turun dari tangga. Barusan Kak, laki-laki aku menemukan kejanggalan. Kakakku menjadi buruk rupa. Sedangkan Kak Yudi, ia menjadi tampan, bersih, serta terawat. Dulu saat dia datang melamar kakakku, penampilannya tak ubah seperti, pokoknya dulu Kak Yudi jelek. Kamu mau nginep berapa lama, Dira? 3 bulan, aku sekalian bantuin dan temenin kakak lahiran nanti. Terlihat sikap kakakku yang salah tingkah. Ya sudah, aku mau beresin baju dulu Kak, ucapku pada kakakku. Aku membawa tasku menuju kamarku. Iya, kamar yang memang dulu papa siapkan untukku jika aku menginap di sini. Malam tepat pukul 10, aku ke dapur. Aku haus sekali. Aku lihat kakakku tengah sibuk di dapur. Sedangkan Kak Yudi, ia tengah bersantai menonton TV. Aku hampiri kakakku yang tengah berjibaku di dapur. Kak, lagi ngapain? Ternyata kakakku sedang mencuci pakaian, malam-malam begini. Kakak begitu kaget mendengar pertanyaan dariku. Ini kakak lagi nyuci, kamu belum tidur? Belum, kok kakak nyuci malam-malam? Istirahatlah Kak, kakak kan lagi hamil. Karena dia terlihat menghela nafas. Dari raut wajahnya, ia seperti menyimpan kesedihan yang amat dalam. Kak, aku bantu ya. Kasihan kakak ini capek. Jangan Dira, sudah kamu tidur saja sana. Enggak, aku bilang mau bantu ya mau bantu. Udah kakak jangan protes. Aneh, ini tak seperti yang sering kakak bilang di status atau pada mama. Kakak bilang kalau Kak Yudi lah yang mencucikan baju selama kehamilan. Ditambah jumlah cuciannya yang banyak seperti laundry. Lalu aku lihat di ruang TV, ternyata Kak Yudi tak ada di sana. Apakah dia sudah tidur? Kenapa tak membantu Kak Nadia? Drama apa yang telah dimainkan oleh kakakku ini? Aku harus segera menyelidikinya. Kak, ini baju siapa? Kok banyak banget? Kak Nadia hanya diam saja, tak menjawab pertanyaanku. Aku yakin dia menyembunyikan sesuatu. Kami selesaikan cucian itu hingga pukul 12 malam. Begitu lelah. Aku membayangkan setiap hari kakakku begini. Keesokan paginya, terdengar suara teriakan yang memekakan telinga. Nadia, mana sarapannya? Apakah itu Kak Yudi? Kenapa membentak Kak Nadia? Bukankah Kak Nadia bilang Kak Yudi laki-laki lemah lembut? Terdengar suara pecahan. Entah itu piring atau gelas. Hei bodoh kau, aku sudah lapar, malah kau buang makanan. Nih, rasain nih. Mas, ampun mas, aku mohon jangan seperti ini. Nanti kalau Dira tahu bagaimana mas? Ucap kakakku terisak. Alah, masa bodoh. Kalau dia tahu, dia mau apa? Ngadu sama mamamu, hah? Yang ada, mamamu itu mati karena sakit asmanya itu kambuh. Darahku mendidih. Aku beranjak turun dari kasur dan membuka pintu kamar dengan keras. Terlihat pemandangan mengerikan. Kakakku tengah bersimpuh sambil memegangi pipinya. Sedangkan Kak Yudi terlihat ia menghembuskan nafasnya berkali-kali seperti banteng. Tak lama laki-laki itu pergi. Segera aku hampiri kakakku. Belum sempat aku bicara, kakakku langsung menggenggam tanganku. Dira, kakak mohon, kejadian ini jangan kamu adukan sama mama ya. Aku langsung lepas tangannya. Mana keharmonisan yang selalu kakak umbar? Mana? Apa kakak hanya berbohong soal keharmonisan rumah tangga kakak? Kakak menipu kita semua, hah? Ucapku emosi. Mana mungkin kakak bilang kalau Mas Yudi itu kasar, Dira. Sebagai istri, kakak harus menjaga martabat dan image suami.
Martabat? Martabat mana yang kakak maksud? Ucapku dengan membentak. Kak Nadia hanya diam saja. Sementara aku memijit keningku. Aku tak sangka 4 tahun kakakku berumah tangga. Dan selama 4 tahun pula kakakku sembunyikan semuanya. Palsu. Aku akan tetap di sini, lindungi kakakku. Iya, aku harus selamatkan kakakku dari laki-laki tak berotak macam dia. Gumamku di hati. Aku bantu kakakku berdiri dan duduk di sofa. Aku lihat Kak Nadia menangis. Sejak kapan Kak Yudi perlakukan kakak seperti ini? 3 tahun yang lalu, saat Mas Yudi di PHK, aku terbelalak mendengar penjelasan Kak Nadia. Berarti kemarin kakak bohong dong soal Kak Yudi ngelembur. Itu semua kakak lakukan untuk menjaga martabat Mas Yudi. Karena bagaimanapun dia suami kakak, imam kakak, kunci surganya kakak. Astaga Kak. Terus karena kunci surga kakak rela dan pasrah dipukulin sama Kak Yudi. Karena dia mengangkat wajahnya. Kakak ikhlas kok Dira. Ya salam, kenapa kakakku jadi bego begini? Kakak ikhlas, aku enggak. Apalagi kalau mama tahu semua ini. Karena dia membelatkan matanya. Dira, kalau sampai mama tahu, kasihan mama Dira. Nanti asma mama kambuh, bisa fatal. Iya, memang benar. Kalau saja mama tahu soal ini, bisa-bisa mempengaruhi kesehatan mama. Dan itu malah membuat si Yudi senang. Karena bisa tambah bebas memperlakukan kakak semaunya. Kakak buka jasa laundry agar bisa mencukupi semua kebutuhan. Sekalian bisa menabung untuk biaya persalinan. Memang Kak Yudi gak mau cari kerja, usaha gitu kek? Kalau kakak bicara soal pekerjaan, dia malah marah, Ra. Dia bisa pukulin kakak takut. Dia menendang perut kakak. Makanya kakak ngalah saja, Ra. Lalu aku sejajarkan wajahku dengan wajah Kak Nadia. Kak, selama kita tumbuh, tak pernah orang tua menyakiti kita. Tapi sekarang, kakak malah disakiti sama Kak Yudi. Aku mohon, kita pulang Kak. Ini demi kebaikan kakak. Ucapku yang mulai menangis. Kak Nadia menggeleng. Gak bisa Ra, kakak mencintai Mas Yudi. Kakak gak mau pulang. Juga apa Kak? Kakak tak mau jadi janda Ra. Status janda itu bagi kakak memalukan. Kak, lebih baik menjanda tapi bahagia daripada dengan keadaan kakak seperti ini. Kak Nadia tersenyum. Kakak bahagia kok. Kakak yakin suatu saat Mas Yudi akan berubah, Ra. Ya Allah, Kak Nadia ini memang orangnya penyabar, sangat sabar. Tapi kalau kayak gini, kok Kak Nadia malah kelihatan bucin. Kalau aku terus meladeni, tak akan ada habisnya. Kakakku selain sabar, dia memang sangat konsisten. Sekali mencinta, tetap mencinta. Selama hayat masih dikandung badan, dia tetap setia. Saat malam tiba, aku diajak kakakku makan. Mulai aku putuskan, aku akan melindungi kakakku dan menyelamatkannya. Sebagai adiknya tak mungkin aku biarkan kakakku hidup dalam penderitaan dan siksaan. Dira, kamu beresin rumah. Iya Kak. Gak usah repot-repot Ra, kamu kan kesini mau liburan, bukan buat untuk beres-beres rumah. Sudahlah Kak, cuma beres-beres saja kok. Aku sudah pesan makanan, ayo kita makan. Sengaja aku pesan paket makanan hanya untuk berdua. Untukku dan Kak Nadia, biar saja si Yudi cari makanan sendiri. Baru saja ndak makan, laki-laki itu pulang. Menjijikkan sekali penampilannya, macam berandalan. Oh enak nih, makan apa tuh? Ini Mas, Dira beli makanan buat makan malam. Kak Yudi menghampiri meja makan, lalu ia mendengus kesal saat melihat porsi makanan cuma untuk 2 orang. Kok cuma buat 2 orang? Buat aku mana? Kak Yudi sepertinya tak malu menunjukkan sifat aslinya di depanku. Dira, kok pesennya cuma 2? Tanya Kak Nadia. Sengaja buat kakak sama aku. Lagian Kak Yudi cari uang dong buat makan.
masa kerjanya cuma leha-leha aja? Ucapku dengan enteng. Kak Nadia tampak melotot, sedangkan Kak Yudi, ia terlihat marah. Aku bilang seperti itu. Dira, kamu jangan bicara seperti itu, tak sopan. Mas, maafkan Dira, ini makananku untukmu saja. Ucap Kak Nadia sambil memberikan jatah makanannya untuk laki-laki tak guna itu. Kak Yudi tersenyum sinis. Nah gitu dong, hei Dira, contoh nih kayak kakak kamu, berbakti sama suami. Gak kayak kamu. Kalau modelnya kayak kamu, mana ada laki-laki yang sudi jadi suami kamu. Ucapnya mengejek. Selain malas, mulut Kak Yudi ternyata lemes, macam emak-emak nyinyir. Oh iya, aku juga heran. Kenapa kakakku masih mau bertahan dengan suami seperti Kak Yudi? Sudah, aku mohon, jangan ribut. Ucap Kak Nadia. Nadia, ajari tuh adikmu agar sopan bicara pada yang lebih tua. Percuma kuliah, tapi otaknya tak dipakai. Daripada kau, suamimu kondo aja belagu. Nadira, bentak Kak Nadia. Kak Yudi tersenyum sinis, lalu pergi sambil memakan makanan jatah Kak Nadia. Tak tahu malu. Tapi tak lama, ia berbalik arah. Nadia, Mas minta uang. Gak banyak kok, cuma 300.000 aja. Kamu kan sudah dapat uang hasil ngelondri. Mana sini? Dengan mudahnya, Kak Nadia mengeluarkan dompet, lalu memberikan uang pada Kak Yudi. Setelah dapat uang, Kak Yudi kembali pergi, lalu masuk ke dalam kamarnya. Kakak, apa-apaan sih? Enak banget dia tinggal minta uang. Sedangkan kakak capek cuciin baju orang. Nadira, kakak mohon, jangan buat keributan. Kakak gak mau kamu bicara seperti itu sama Mas Yudi. Aku gak ngerti ya sama jalan pikiran kakak. Nih, makan jatah aku. Kakak itu lagi hamil. Pikirin anak di kandungan kakak, bukan mikirin si laki-laki gak tahu diri itu. Aku pun pergi dan masuk ke dalam kamarku. Kalau Kak Nadia saja terus membela Kak Yudi, bagaimana caraku untuk menyelamatkan Kak Nadia dari kekejaman Kak Yudi? Gaweku berdering. Saat kulihat ternyata mama menelpon. Assalamualaikum, ada apa Ma? Waalaikumsalam. Enggak, mama cuma rindu nih, jadi sendirian saja di rumah. Oh iya, kakakmu mana? Kok mama telepon gak aktif nomornya? Aku tak mungkin bilang pada mama kalau Kak Nadia sedang menggosok baju-baju tetangganya. Kak Nadia lagi tidur mah, biasa ibu hamil. Ucapku berbohong. Oh iya sih, memang kandungannya semakin besar itu, bawaannya capek terus. Ya sudah, salam aja untuk kakakmu dan menantu kesayangan mama ya. Menantu kesayangan. Ah, andai saja mama tahu kelakuan asli Kak Yudi ini. Setelah aku tutup telepon, aku menghampiri Kak Nadia. Kak, setelah selesai gosok biar aku saja ya yang antar ke tetangga. Kamu gak keberatan? Enggak dong Kak. Kak Nadia tersenyum. Ah kakak, bagaimana jika ibu berkunjung ke sini? Apa yang bakal ibu katakan ketika melihat keadaan kakak yang mengenaskan seperti ini? Setelah selesai menggosok, dengan cepat aku antar-antarkan ke 8 rumah tetangga. Masing-masing dari mereka memberi upah sebesar 20.000. Aku benar-benar marah pada Kak Yudi. Bisa-bisanya dia menyiksa kakakku. Awas saja, akan kuberi dia perhitungan. Setelah selesai, aku langsung menuju rumah. Terlihatlah kakak sedang berbaring sambil mengelus perutnya. Ah kakakku yang malang, kenapa kau harus mendapatkan suami seperti Kak Yudi? Kak, sudah selesai Ra? Tanya Kak Nadia yang berusaha bangun. Jangan bangun Kak, sini aku pijitin. Kakak pasti pegel kan? Ucapku yang mulai memijit tangannya. Kamu ini segala mijitin. Dulu kan kakak sering mijitin aku, sekarang gantian dong. Kak Nadia hanya membalas dengan senyuman. Oh iya Kak, sudah beli apa saja buat calon ponakanku ini? Kak Nadia tak menjawab, matanya yang sayu menerawang jauh ke atas. Mas Yudi tak pernah menghendaki anak ini ada. Ucapnya dengan lirih. Loh, kenapa Kak?
Kau tahu, kakak kira selama 4 tahun menunggu buah hati, kakak pikir Mas Yudi senang begitu mengetahui kalau kakak hamil. Tapi respon Mas Yudi bertolak belakang dengan ekspektasi kakak. Bagai dihantam palu godam hati ini mendengar cerita Kak Nadia. Dengan sekuat tenaga, aku tahan air mata ini. Alasan apa yang membuat dia tak mau kakak hamil? Entahlah, padahal kakak mau bekerja apa saja demi memenuhi kebutuhan. Tapi tetap saja, dia tak terima. Bahkan semakin kesini, dia begitu kasar pada kakak. Entah dosa apa yang kakak lakukan pada mama dan almarhum papa, sehingga hidup kakak seperti ini. Ucap Kak Nadia. Ya kalau kakak nggak kuat, ayo kita pulang kak, mama pasti akan mengerti. Tidak, kakak tidak akan pulang. Kakak yakin Mas Yudi akan berubah suatu hari nanti. Tapi kalau kakak terus bertahan, yang ada kakak malah biarin dia sakitin kakak terus. Lagian kakak kenapa sih nggak ngebela diri kalau dia mukulin kakak? Sudahlah Dira, kakak yakin kok. Karena hati ini berkata demikian. Kalau kakak membela diri, nanti jatuhnya kakak ngelawan Mas Yudi. Dosa itu Ra, kalau ngelawan suami. Kakak nggak dosa, karena Mas Yudi duluan yang sudah zolim sama kakak. Sudah 3 tahun tak menafkahi, nyiksa lagi. Ucapku dengan kesal. Dira, ingat, saat masih anak-anak, ridho dan syurga kita ada pada orang tua kita. Sedangkan saat anak perempuan sudah menikah, ridho dan syurga ada pada suami. Seperti tadi kamu suruh kakak pulang. Kalau kakak pulang, terus Mas Yudi gak ridho, bisa-bisa kakak calon penghuni neraka. Nauzubillah. Ya Allah, kakakku memang benar-benar soleha. Saking solehanya, disiksa pun dia diam saja. Kakak, kau ini cinta atau bodoh sih? Karena kakak belum membeli satupun perlengkapan bayi, maka aku yang akan membelikannya. Gaji yang aku kumpulkan sebagai pelatih taekwondo berjumlah lumayan. Kak, yuk ke toko baby, kita beli perlengkapan bayi. Kakak nggak ada uang, Ra, nanti aja ya. Shh, ini pakai uangku. Sudah ayo kakak siap-siap. Kakakku terbelalak. Dira, kok pakai uang kamu? Sudah jangan protes dan jangan larang aku untuk beli perlengkapan calon ponakanku, oke? Karena dia terlihat pasrah. Lalu setelah bersiap, aku memesan taksi online. Saat sampai di toko baby, mata Kak Nadia terlihat berbinar. Wah, bagus-bagus sekali, Ra. Pasti pada mahal ini. Ah, sudah jangan permasalahkan harga. Ayo kita cari. Ucapku menarik tangan kakakku. Kami mulai sibuk memilih baju, popok, dan topi yang lucu-lucu. Kak, usia kandungan kakak kan mau masuk 8 bulan. Sudah kelihatan dong jenis kelamin dedeknya. Karena dia tampak menunduk. Kakak belum pernah periksa, Ra. Hah? Belum periksa? Kenapa? Kakak nggak ada uang. Kan kakak setiap hari ngelondri, gosok, pasti ada uangnya lah kak. Karena dia tak menjawab, dia hanya diam saja. Sudah aku pastikan, kalau uangnya pasti diambil sama si Yudi itu. Kurang ajar. Aku ambil gaweku, lalu aku ketik nama rumah sakit terdekat. Ternyata ada jadwal jam 2 siang, dokter kandungan. Aku lihat sekarang jam 10 pagi, jadi masih ada waktu untuk berbelanja. Lalu memeriksakan kandungan kakakku ini. Ya sudah, pilih warna netral aja ya kak, cocok ke laki-laki dan perempuan. Habis itu kita periksa kandungan kakak di rumah sakit. Hah? Kakak dengar rumah sakit itu mahal kalau umum. Kakak belum punya asuransi kesehatan. Aku menghela nafas. Kakak mau ngeliat nggak anak kakak yang dalam perut? Karena dia tampak mengangguk. Ya sudah, turuti saja apa kataku ya. Meski Kak Nadia ini kakakku, entah kenapa sejak kecil justru aku yang terlihat seperti kakaknya Kak Nadia. Mungkin karena aku lebih berani dan terbuka dibanding dengan kakak. Setelah membeli perlengkapan bayi dan membayar, kita lanjut menuju rumah sakit.
Kita dapat nomor antrian 9 saat mendaftar. Saat kakak ditimbang berat badannya, wajah perawat itu tampak kaget. Bu, kandungan masuk 8 bulan, kok beratnya cuma 49? Ini kelewat kurus bu, makan gak sih bu? Ini gimana nanti berat janinnya? Ucap perawat itu. Terlihat wajah Kak Nadia begitu khawatir, juga denganku. Sudah, jangan mikir aneh-aneh kak, pasti dedeknya sehat kok. Setelah mengantri yang cukup lama, akhirnya nama kakak dipanggil. Kakak dibaringkan di ranjang, lalu perutnya diolesi gel. Dokter pun mengarahkan alat USG ke atas perut Kak Nadia. Dedeknya cewek ya, semuanya bagus, berat janinnya. Ucap dokter itu terhenti. Berapa dok? 2,9 kg, normal kok. Detak jantungnya juga bagus. Terlihat raut kelegaan di wajah Kak Nadia. Setelah selesai periksa, kami duduk menghadap dokter. Keseluruhan semuanya bagus, cuma berat badan ibu yang harus ditingkatkan. Banyak makan ya bu, biar nanti tak ada kendala pas mau melahirkan. Saya resepkan beberapa vitamin dan juga obat ya bu, ucap dokter yang bernama Hasna itu. Selama di jalan Kak Nadia seperti cemas, ia tampak tak tenang. Kenapa sih kak, gelisah amat? Itu Ra, di rumah gak ada makanan. Ditambah kita perginya kelamaan, Mas Yudi pasti marah. Sengaja tadi pagi aku suruh Kak Nadia buru-buru pergi, agar kita meninggalkan rumah tanpa makanan. Saat kita pergi pun si Yudi masih tidur. Ditambah selesai periksa kandungan tadi, kita mampir dulu ke mall untuk sekedar refreshing. Aku lihat arlojiku, memang waktu menunjukkan pukul 5:30 sore. Sudah tak apa, ada aku kak. Taksi pun berhenti. Setelah membayar, kami berjalan menuju pintu rumah. Saat membuka pintu, terlihat Kak Yudi sedang menonton TV. Begitu melihat kita datang, dia langsung berdiri dengan wajah garang. Oh, bagus ya. Enak-enakan belanja dari pagi sampai sore. Sampai lupa gak masak makanan buat suami. Maaf mas, aku lupa. Seketika Kak Yudi menggebrak meja yang ada di ruang TV. Meja yang papa belikan untuk melengkapi rumah ini. Dasar, beli enggak, ngerusak iya. Bisa-bisanya kamu lupa sama suami sendiri. Istri macam apa kamu, ha? Istri durhaka, istri terkutuk. Bisanya ngabis-ngabisin duit buat beli hal yang gak guna. Stop. Ini semua dibeli pakai uang aku kak. Gak usah marah-marahin Kak Nadia. Dan lagi, kalau beli pakai uang Kak Nadia, kenapa? Toh Kak Nadia kan yang kerja, bukan Kak Yudi. Kak Yudi mengamati belanjaan yang kami bawa. Uang Nadia, ya uangku juga. Lagi pula, banyak duit juga ya kau Dira. Oh jelas dong, aku kerja, tak seperti kau. Wajah Kak Yudi merah padam. Ia seperti tak terima ucapanku barusan. Kau, pergi kau dari sini. Kedatanganmu di sini cuma buat rusuh saja. Hei, ini rumah papaku. Apa hak kau usir aku, ha? Lagi-lagi mau kondo. Kak Yudi benar-benar emosi. Ia mengayunkan tangannya untuk menonjokku. Tapi dengan cepat aku tangkis, lalu aku yang menendang perutnya hingga ia jatuh tersungkur. Kak Nadia berteriak saat melihat Kak Yudi jatuh tersungkur. Kak Nadia menghampiri Kak Yudi. Nadira, apa-apaan kamu, ha? Bentak Kak Nadia. Itulah adikmu, liar, macam monyet. Usir dia, atau aku yang pergi dari sini. Hei, mau pergi mah pergi saja sono. Ngapain bilang-bilang? Nadira, bentak Kak Nadia dengan suara menggelegar. Kamu cepat bereskan bajumu, lalu pergi dari sini. Ucap Kak Nadia. Aku begitu terkejut mendengar kakakku bicara seperti itu. Dia tega mengusirku demi membela laki-laki sialan itu. Laki-laki yang bahkan tak peduli dengan anak yang kini kakak kandung. Apa yang merasukimu, Kak? Tunggu apa lagi, Dira? Cepat bereskan bajumu sekarang. Bentak Kak Nadia lagi. Terlihat Mas Yudi tersenyum kemenangan, meski dia kesakitan memegangi perutnya. Kakak pikir
Kakak siapa di rumah ini? Hah? Kakak tak ingat? Papa hanya menyuruh kakak menempati, bukan memberi rumah ini jadi rumah kakak. Jadi kakak tak berhak usir aku dari sini. Karena ini rumah papa dan aku anak papa. Kalau yang harus pergi itu harusnya kakak. Apa kalian tak malu terus menumpang di rumah papa? Kapan mandirinya? Hah? Karena dia tampak terdiam, karena memang apa yang aku ucapkan benar adanya. Dan kau Yudi, tadi kau bilang ingin pergi dari sini kan? Silahkan pergi. Sekalian tuh bawa kakakku yang cengeng ini. Aku ingin lihat kehidupan apa yang akan kau berikan untuk kakakku tanpa rumah papa ini. Mas Yudi terlihat gelagapan. Aku yakin dia juga sebenarnya tak mau pergi dari rumah ini. Meski tak besar, rumah ini mewah, dilengkapi barang-barang bagus di dalamnya. Jadi waktu itu kakak dan Kak Yudi hanya tinggal menempati saja. Kak Yudi beranjak bangun dan pergi keluar rumah. Entah kemana dia pergi di waktu menjelang malam seperti ini. Sedangkan Kak Nadia, ia berdiri mematung di sana. Aku menghampirinya. Dira kecewa sama kakak. Demi membela laki-laki kasar itu, kakak tega mengusirku. Semoga Allah bukakan mata kakak yang buta sama cinta itu. Aku pun pergi meninggalkan kakakku sendirian di sana. Aku masuk ke kamar dan merebahkan diri di atas kasur. Lelah sekali rasanya menghadapi sifat pujinya Kak Nadia. Aku tak boleh menyerah. Aku harus tetap ada di sini. Mana mungkin aku membiarkan kakakku tinggal dengan laki-laki seperti dia. Pagi ini aku berencana untuk membeli sarapan di ujung gang. Kata tetangga sih, nasi uduk di sana enak. Aku coba saja pergi ke sana. Saat aku keluar kamar, aku dapati kakakku tengah beres-beres rumah. Kalau ingat kejadian semalam, kesal sekali aku sama kakakku itu. Aku acuhkan saja dia dan terus berjalan keluar rumah. Udara pagi ini begitu segar dan selalu seperti itu setiap hari. Karena itu papa sengaja membangun rumah di daerah ini karena tempatnya masih asri. Dari kejauhan ternyata sudah banyak yang membeli. Bu, nasi uduknya 1 ya. Siap Neng, ucap Mak Iyum seperti yang biasa tetangga panggil. Neng adiknya Nadia ya? Iya Bu. Kok belinya 1 sih? Kakakmu gak dibeliin? Iya kasihan, beliin lah. Si Nadia selama tinggal di sini jarang beli nasi uduk di sini. Iya benar, suaminya sih kerjaannya nganggur terus, jadi lagi hamil tetap aja masih kerja. Lelaki nganggur kok dipelihara sih? Kalau saya sih udah saya buang tuh. Jadi kebodohan Kak Nadia sudah tersebar kemana-mana. Kak Nadia benar-benar pucin yang memalukan. Setelah pesanan udukku selesai, aku segera membayar dan lekas pulang. Setelah sampai rumah dan buka pintu, Kak Nadia terkejut melihat aku yang datang. Loh, Dira, kamu cepet banget. Iya, kenapa? Aneh gitu Kak? Enggak kok. Aku pun memutar bola mata dan berjalan menuju kamar. Tapi dengan cepat Kak Nadia mencegahku masuk ke dalam kamar. Kamu jangan masuk kamar dulu Dira, mending kamu bantuin kakak dulu ya. Apa sih? Aku mau makan di kamar, minggir. Dira, Pak Mali makan di dalam kamar. Makan di meja makan atau di ruang TV saja. Sikap Kak Nadia membuatku menjadi curiga. Kenapa dia seakan melarangku untuk masuk kamar? Ada apa memangnya? Saat tengah memikirkan itu, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di dalam kamarku. Kak Nadia terlihat bertambah panik. Dengan cepat aku tarik Kak Nadia yang menghalangi pintu. Aku buka pintunya. Ternyata dikunci. Siapa yang ada di dalam, Kak? Itu Kak Nadia makin salah tingkah. Siapa? Kak Nadia terkejut melihat bentakanku yang menggelegar. Lalu aku mundur dan langsung berlari untuk menendang pintu. Pintu terbuka. Aku terkejut saat melihat Kak Yudi di dalam kamarku. Dan lebih terkejut lagi, keadaan kamarku acak-acakan. Brengsek, ngapain kau di kamarku? Hah? Kak Yudi tampak kaget. Ia berusaha kabur dengan cara menerobosku.
Tapi gagal karena aku tarik bajunya hingga ia jatuh terlentang. Dengan cepat aku tutup pintunya dan aku kunci slot karena dia menggedor-gedor pintu dari luar. "Dira, buka pintunya, Dira!" Tak aku hiraukan. Kini aku tatap laki-laki bajingan ini. "Sedang apa kau di kamarku? Hah? Kenapa? Suka-suka akulah," ucapnya menantang. Mataku tertuju pada dompetku yang ada di saku celananya. "Ini dompetku, kenapa ada di celanamu? Hah? Hei bocah, kamu ini kan lagi liburan dan numpang di sini. Otomatis apa yang ada di rumah ini menjadi milikku, termasuk uangmu. Oke, akan aku beri dia pelajaran. Kembalikan atau kau akan merasakan akibatnya." Dia tertawa mengejekku. "Apa sih? Apa akibatnya? Mau tahu dong? Kayaknya serem deh." Cih, dari cara meledeknya, macam bencong saja dia. Aku hampiri Kak Yudi tanpa aba-aba. Aku pukuli laki-laki tak tahu diri ini. Dia berusaha melawan, namun sia-sia, karena tubuhnya sudah aku kunci. "Masih mau meremehkanku, Yudi? Kau pikir aku seperti kakakku, hah? Bahkan sekarang pun aku bisa mematahkan lehermu." "Tolong, ampun, sakit." "Sakit ya? Duh. Dira, keluar!" bentak Kak Nadia dari luar. "Kalau tidak mau, kakak bakal panggil warga supaya menangkap kamu." Aku tersenyum. "Silakan, justru aku mau kasih lihat warga kalau suami kakak tercinta ini melakukan tindak pencurian." Aku seret Kak Yudi lalu membuka pintu. Terlihat Kak Nadia tengah berada di depan pintu dengan wajah cemas. Aku lempar Kak Yudi ke lantai. "Mas, ya ampun, kamu babak belur gini." "Nadira, apa-apaan kamu?" "Apa-apaan," dia bilang. "Sekarang aku tanya, kenapa kakak biarin Kak Yudi masuk ke kamar dan ambil dompet aku?" Kak Nadia hanya terdiam. "Kakak tuh benar-benar keterlaluan ya. Cinta sih cinta, tapi jangan biarin dong masuk ke dalam kamar sampai ambil dompet aku. Kakak tahu nggak, dompet ini berharga banget. Di dalam dompet ini ada kartu mahasiswa, KTP, uang, SIM, STNK, BPKB, ATM. Terus kalau hilang, kakak mau tanggung jawab?" "Dira, kakak mohon maafin kakak. Kakak gak mau Mas Yudi marah sama kakak." "Tapi gak gini caranya, Kak." Aku merokok gaweku dan memesan mobil travel. "Kakak ikut pulang." Karena dia terbelalak. "Enggak mau, kakak gak mau pulang, Dira." Aku tak mendengarkan ucapan Kak Nadia. Aku ke kamar dan membereskan barang-barangku. Terlihat Kak Yudi masih tergeletak meringis kesakitan. 15 menit kemudian, mobil travel sudah datang. Aku sengaja memesan paket kilat. Tak peduli harga yang lumayan, yang terpenting mobil cepat datang. Aku keluar kamar. Pertama aku seret Kak Yudi keluar dari rumah. "Dira, kakak mohon jangan perlakukan Mas Yudi seperti itu." Kakakku itu menangis meraung-raung. Ish, menjijikan. Banyak tetangga melihat kami. Sebagian dari mereka berbisik-bisik. Setelah itu aku seret kakakku yang perutnya makin membesar. "Ayo pulang, aku adukan semuanya sama mama." Kak Nadia terkejut. "Enggak, kakak mohon, jangan Nadira." "Nadia, kalau kau pulang, jangan harap bisa kembali ke sini," bentak Kak Yudi. Aku menoleh ke arahnya. Kakak aku masih bisa ke sini. Karena ini rumah kami. Yang tak bisa ke sini itu kau. Kau ini di sini cuma numpang. Ngacaklah kau. Dasar laki-laki, tukang nyiksa, banyak gaya." "Dira, cukup. Jangan hina suami kakak lagi." Satu tamparan keras aku layangkan dan mendarat di pipi Kak Nadia. "Dasar bodoh, bucin akut, pulang," ucapku sambil terus menyeret kakakku. Karena kakakku memberontak, banyak tetangga membantuku untuk memasukkan kakakku ke dalam mobil. Saat sudah di dalam mobil, aku ikat kakakku dengan tali rafiah yang dikasih oleh salah satu warga.
Tidak manusiawi memang, tapi ini semua aku lakukan demi menyelamatkan kakakku yang bodoh ini dari pria kasar macam Yudi. Kakak mohon, kembalikan kakak pada Mas Yudi. Kakak cinta sama Mas Yudi, Ra. Tak kuhiraukan ocehan kakakku yang terus menangis. Mungkin karena lelah, lama-kelamaan kakakku tertidur. Maafkan aku ya kak, aku tak mau kakak terus hidup bersama laki-laki seperti itu, ucapku sambil mengelus rambut kakakku. Selama perjalanan aku berusaha rangkai kata untuk menjelaskan pada mama. Seberusaha mungkin aku akan jelaskan pelan-pelan agar asma mama tak kambuh. Selama 3 jam menempuh perjalanan, akhirnya kami sampai di rumah. Rumah besar peninggalan papa. Pak, bantu saya bawa kakak saya ya. Iya mbak, ucap supir travel itu. Pak supir membopong kakakku, sementara aku dengan cepat membuka pintu rumah. Taruh di kursi saja pak. Pak supir membaringkan kakakku di kursi ruang tamu. Mama yang di tangga kaget melihatku sudah pulang. Mama lebih kaget lagi saat melihat kakakku tak sadarkan diri dengan kondisi terikat. Dira, ini kakakmu kenapa? Kok diikat? Mama makin terkejut saat ia makin dekat dengan Kak Nadia. Astagfirullahaladzim, Dira, apakah ini Nadia? Nadia Listiana, anak mama? Iya ma, ini Kak Nadia. Ucapku menahan air mata. Mama berlutut di hadapan tubuh Kak Nadia. Dirabanya wajah Kak Nadia. Kenapa kakakmu seperti ini, Dira? Apa yang terjadi? Mamaku merapat tangan Kak Nadia yang dipenuhi luka lebam dan sundutan rokok. Wajah Kak Nadia kusam, banyak flek hitam dan kerutan di mana-mana. Meskipun usianya baru 24 tahun, Kak Nadia tak tampak seperti usianya. Ia lebih sangat tua. Ini semua ulah si Yudi sialan itu, Ma. Yudi, ada apa dengan dia? Aku ajak mama duduk di kursi. Aku jelaskan secara pelan-pelan agar penyakit mama tak kumat. Jadi semua yang kakakmu tulis atau upload di status itu palsu. Semuanya palsu. Iya ma, katanya kakak lakukan ini demi menjaga martabat Kak Yudi. Tapi untuk apa menjaga martabat suami macam Kak Yudi? Ucapku sambil menyeka air mata. Kurang ajar si Yudi. Tahu gini, tak akan mama izinkan kakakmu menikah muda. Ya, saat kakakku berusia 20 tahun dan sedang kuliah, tiba-tiba saja kakakku bilang kalau dia akan menikah dengan laki-laki pilihannya. Awalnya kami tidak setuju, tapi karena Kak Nadia terus memaksa dan meyakinkan, akhirnya kami mengizinkan dia menikah. Setengah jam sudah Kak Nadia tertidur. Mama dan aku mencoba membangunkan, namun nihil. Kami sangat khawatir. Lalu dengan cepat kami bawa Kak Nadia ke rumah sakit. Kak Nadia dibawa ke UGD. Aku dan Mama begitu cemas. Sekitar 20 menit menunggu, perawat memanggil kami untuk masuk ke dalam. Dan betapa terkejutnya kami. Kak Nadia dinyatakan koma dan akan melakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan bayi yang ada dalam kandungan Kak Nadia. Dira, kenapa kakakmu bisa koma? Apa yang terjadi, Dira? Tanya Mama dengan menangis. Pas aku bawa ke sini, kakak masih sadar, Ma. Tapi begitu kami keluar dari kota itu, tempat kakak tinggal, kakak tertidur pulas. Aku pikir kakak tidur karena kelelahan. Kini pikiran kami bercabang, memikirkan Kak Nadia yang tiba-tiba koma dan memikirkan anak Kak Nadia yang baru berusia 32 minggu akan dilahirkan. Tapi ada sedikit kelegaan mengingat berat badan anak Kak Nadia normal. Ini pasti ada yang tidak beres. Kenapa bisa Kak Nadia tiba-tiba koma? Kan tadi masih sehat-sehat saja. Aku yakin ini ada unsur gaib, mengingat sifat pucin Kak Nadia yang di luar nalar. Dan kini ia tiba-tiba koma. Akan aku panggil ayah temanku, Kiai Nding, untuk mengobati Kak Nadia
dan juga mengetahui kenapa Kak Nadia tiba-tiba koma seperti ini. Operasi Kak Nadia berjalan lancar. Anak Kak Nadia perempuan, sangat cantik. Tapi karena lahirnya sebelum waktunya, anak Kak Nadia harus ditaruh di inkubator, di ruang NICU. Mama terus menangis, meratapi keadaan Kak Nadia, merutuki diri sendiri yang telah mengizinkan Kak Nadia menikah dengan Kak Yudi. Aku tak bisa diam saja. Aku harus bawa Kiai Nding ke sini. Aku ambil gawaiku dan menelpon temanku, Anissa. Halo, assalamualaikum, Nisa. Waalaikumsalam. Ada apa, Dira? Tumben sekali nelpon. Ucap teman kampusku itu. Nis, aku boleh minta tolong gak? Aku ceritakan semuanya pada temanku itu. Astagfirullahaladzim, maaf Dira, apa sedang tak ada di rumah? Apa lagi memeriksa pondok pesantrennya di kota C, paling lusa baru pulang. Aku lemas mendengarnya. Bagaimana bisa aku menunggu dengan keadaan kakak yang sama sekali tak sadarkan diri. Ya sudah Nis, begitu pulang tolong banget ya bilang sama abah kamu kalau aku butuh bantuan. Kakak aku dirawat di rumah sakit D. Iya pasti. Oh ya, kalau boleh saran, kamu mending ke rumah yang ditinggali kakakmu. Periksa tempat yang sering kakakmu datangi. Kali saja ada petunjuk. Benar juga ya. Setelah aku tutup teleponnya, aku segera menelpon sepupuku, Dino. Aku tak mungkin ke rumah kakakku sendirian. Meski rumah sudah aku kunci, aku yakin Kak Yudi adalah orang yang licik. Setelah izin dari mama, aku dan Dino pergi meluncur ke rumah kakakku. Kamu yakin Kak Yudi yang lakuin? Soalnya mereka kelihatan baik-baik aja loh. Ya aku juga mikirnya gitu. Tapi setelah aku lihat, ternyata Kak Yudi itu cuma suami patriarki yang mau dianggap raja dan membudakkan istri. Ternyata postingan di sosmed itu nggak seindah realita ya. Karena jalan begitu lenggang, kami hanya menempuh waktu selama 2 jam. Namun saat sampai, terlihat di depan gerbang ada wanita parubaya. Loh, itu kan ibunya Kak Yudi. Mau apa dia kemari? Aku pun turun dari mobil dan segera menuju gerbang. Oh, ini dia orangnya. Hei kamu kan yang sudah mukulin anak saya? Bentak Bu Aci. Aku tak hiraukan. Aku langsung membuka kunci di gerbang dan masuk ke dalam. Hei, saya bicara, dengar enggak? Aku buka kunci pintu rumah, lalu aku masuk ke dalam. Saat masuk ke dalam, langsung tercium aroma anyir di hidungku. Seketika rambutku ditarik dari belakang oleh Bu Aci. Dasar, kau bocah, beraninya ganggu rumah tangga anak saya. Sudah gitu, kau buat anakku babak belur. Segera aku cengkram tangannya dan membalik tangannya. Dino yang baru saja datang langsung dengan sigap memegangi Bu Aci. No, pegangin dia, aku mau geledah ini rumah. Iya, ya sudah sana cepat. Hei, mau apa kau di rumah anakku, hah? Dira, dasar, mentang-mentang orang kaya, bisa berlaku seenaknya. Diam kamu, cerewet banget sih. Aku menuju kamar kakakku. Saat aku buka pintunya, terlihat kamar yang acak-acakan. Aku geledah semuanya. Dari mulai lemari, kasur, kolong kasur, meja rias. Tapi aku tak menemukan hal yang mencurigakan. Aku coba pergi ke dapur. Semua aku geledah, tapi tak ada yang mencurigakan. Tiba-tiba, bau anyir itu kembali menyeruak. Aku ikuti asal bau itu, dan ternyata itu berasal dari halaman belakang. Aku edarkan pandanganku ke sekeliling halaman belakang. Lalu mataku tertuju pada gubuk di pojok halaman. Aneh sekali, karena papa tak membuat gubuk itu. Dengan langkah cepat aku segera hampiri gubuk itu. Ternyata gubuk itu digembok. Dengan segala kekuatan yang ada, aku tarik gembok itu hingga terputus. Untung saja gembok kecil. Aku buka pintunya. Aku sangat terkejut hingga aku menutup mulut. Aku melihat di dalam gubuk ada sebuah patok nisan dengan berbagai macam sesaji di bawahnya.
Dan yang lebih terkejut, aku melihat di patok itu ada boneka berbentuk orang terikat dengan tali putih. Dengan gemetar aku hampiri patok nisan itu. Apakah ini yang membuat Kak Nadia tak sadarkan diri? Aku ambil gawaiku dan menfoto patok itu. Lalu dengan mengucap bismillah dan kalimat takbir, aku buka ikatan tali itu. Meski aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku yakin patok ini ada hubungannya dengan komanya Kak Nadia. Setelah aku lepas, aku langsung pergi keluar dan menemui Dino. Terlihat Dino masih memegangi Bu Aci. Bu Aci yang melihat aku memegang boneka itu mendadak tegang. Matanya melotot dan menatap tajam ke arahku. Kau benar-benar lancang. Lihat saja, kakakmu, bahkan keluargamu tak akan pernah selamat. Bu Aci melepaskan diri dan pergi dari rumah dengan nafas memburu. Tak selamat? Apa ia yang melakukan ini semua? Ra, itu apaan? Ngeri kayak poci. Shh, berisik. Udah kita langsung cabut. Setelah mengunci pintu dan mematikan aliran listrik, kami segera pergi menuju rumah sakit tempat Kak Nadia dirawat. Halo Nis, ada apa? Anissa tiba-tiba menelponku. Ra, apa udah pulang? Acaranya diundur tuh di kota D. Paling besok Abah ke rumah sakit tempat Kak Nadia dirawat. Ya Allah, terima kasih ya Nis. Aku sangat senang sekali. Sebentar lagi aku akan tahu semuanya. Aku bingung, boneka ini diletakkan di mana? Jadi aku letakkan saja boneka itu di dalam laci meja kamarku. Lalu aku segera pergi tertidur. Aku terbangun karena mendengar suara laci terbuka dan tertutup. Aku bangun dan melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau laci itu memang terbuka dan tertutup sendiri. Takut? Tentu tidak. Papa sudah mengajarkan padaku untuk tidak takut dengan hal-hal gaib. Papa bilang kalau kita berani, tentu mereka tak akan mengganggu. Sebaliknya, jika kita takut, mereka akan senang mengganggu. Aku beranjak dan aku hampiri laci itu. Saat mendekat, boneka itu terbang melayang, memutar-mutar di atas kepalaku. Udah malam, saya ngantuk, ucapku. Dengan sekali tarikan, aku ambil boneka itu dan aku banting ke dalam laci. Aku tutup dan aku kunci laci itu. Setelah itu aku pun bergegas kembali tidur. Terdengar suara ketukan dari dalam laci. Tapi ya bodo amat, aku harus cukup tidur untuk membantu kakakku yang malang itu. Esok harinya, tepat pukul 11 siang, aku dan Dino segera menuju rumah sakit. Tak lupa aku membawa boneka itu dan beberapa baju ganti mama yang sedang menunggu kakak. Singkat cerita, saat sampai terlihat Kiai Ending berada di depan rumah sakit bersama Anissa. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Sehat, Neng? Alhamdulillah, sehat, Bah. Kami menuju ke kamar kakakku. Saat membuka pintu, terlihat mama yang tengah terbaring di sofa. Mama sepertinya kelelahan. Nadira, syukurlah kamu datang, nak. Kakakmu dari tengah malam hingga subuh kejang dan terus memanggil nama Yudi. Mama tak tega. Ini Bah yang aku ceritakan semalam. Kiai Ending tampak mengelus-elus jenggotnya. Bah, ini saya temukan boneka ini di rumah kakak saya. Juga boneka ini terikat di patok nisan di belakang rumah kakakku. Ucapku sambil menunjukkan foto di gawaiku. Mama terlihat terkejut. Sejak kapan gubuk itu ada di belakang rumah? Aku juga gak tahu, Mah. Kiai Ending menghampiri Kak Nadia yang tergeletak di ranjang. Benar dugaan saya, sukma kakakmu diikat. Ucapnya dengan tenang. Maksud Pak Kiai apa? Tanya mamaku yang terkejut. Seperti yang saya bilang, kakakmu itu sukmanya diikat. Boneka yang diikatkan di patok nisan itu adalah boneka yang telah disisipkan sukma kakakmu dan juga mantra ilmu hitam. Terus kenapa anak aku belum sadar, Pak? Kan bonekanya sudah diambil sama Dira. Itu masalahnya. Sepertinya sukma Nadia itu terlalu lama diikat.
Jadi walau ini boneka sudah dilepas, sukmanya tetap terikat di sana. Di sana di mana? Di rumah yang sebelumnya Nadia tinggali. Kalau begitu, sepertinya suaminya yang tahu kenapa sukmanya bisa terikat di sana. Coba saja bawa Nadia ke sana, karena yang saya lihat sukma Nadia sengaja diikat agar ia tak bisa kemana-mana. Kalaupun dibawa keluar dari radius yang sudah ditentukan, ia jadinya seperti ini, tak sadarkan diri. Mah, nggak mungkin kita bawa kakak ke sana. Mama tahu sendiri kan gimana jahatnya Kak Yudi. Coba mana dia sekarang? Sudah 2 hari kakak di sini, tapi dia nggak datang ke sini untuk itikat baik. Mama hanya menangis. Benci sekali aku dengan perempuan yang apa-apa menangis. Mama dan kakak ini 11-12, sama-sama cengeng. Kalau gitu mau tak mau, aku harus mendatangi ke rumah Kak Yudi. No, Nisa, antar aku ke rumah Kak Yudi. Mama terkejut. Kamu yakin mau ke sana? Mama takut kamu kenapa-napa. Ya terus mama mau ini gimana? Sudah, aku gak apa-apa. Ini semua demi kakak. Dira, usahakan cari tahu dengan apa caranya agar sukma kakakmu terlepas dari rumah itu. Saya di sini akan berusaha melepas sukma kakakmu di sana. Terima kasih ya, Bah. Ya sudah, saya pamit. Kami berjalan menuju mobil Dino. Kami membelah jalan menuju rumah Kak Yudi. Sepanjang jalan aku mengutuk Kak Yudi. Benar-benar gila. Kami menempuh perjalanan selama 1,5 jam. Hingga akhirnya kami sampai ke tempat tujuan. Rumah sederhana dengan banyak kerusakan di mana-mana. Setelah menguatkan hati, aku mantap turun dari mobil, diikuti dengan Anissa juga Dino. Assalamualaikum, ucap Anissa. Tak ada jawaban. Lagi coba Nis yang kencang. Ish, kamu saja sana. Dino menghela nafas. Assalamualaikum, teriak Dino. Gila kamu, salam apa neriakin maling? Tak lama ada jawaban dari dalam. Waalaikumsalam. Setelah pintu dibuka, nampak ibunya Kak Yudi, Bu Aci. Bu Aci nampak terkejut dengan kedatangan kami. Mau apa kau kemari? Belum puas sudah hancurkan rumah tangga anak saya. Aku pun menghampiri Bu Aci ke dalam rumah. Hei, suruh siapa kau masuk ke sini? Bu, saya nggak mau basa-basi. Ibu pasti tahu kan kalau sukma kakak saya diikat di rumah papa saya. Tiba-tiba Bu Aci tertawa kencang. Gimana keadaan kakakmu sekarang? Hah? Nggak sadarkan diri atau mati? Ucapnya sambil tertawa. Aku emosi dibuatnya. Aku semakin dekat dan mencengkram bahunya yang kurus itu. Lalu aku tatap matanya dengan tatapan tajam. Apa yang kau lakukan pada kakakku? Cepat jelaskan. Atau kau juga akan aku bikin babak belur seperti anakmu. Tidak, mungkin kau juga akan aku buat tak sadarkan diri seperti kakakku. Ucapku sambil terus mengencangkan cengkramanku. Terlihat Bu Aci menelan ludahnya berkali-kali. Wira, kamu jangan sampai mukulin dia. Dia mah cuma emak-emak. Aku pun melepaskan cengkraman tanganku pada bau Bu Aci. Bu, ada siapa? Ucap seseorang dari dalam. Ternyata si laki-laki pecundang itu. Aku segera menerobos Bu Aci dan menghampiri Kak Yudi. Kamu, apa yang sudah kau lakukan sama kakakku, hah? Kenapa dia sampai tak sadarkan diri seperti itu? Ucapku mencengkram kaosnya. Itulah akibatnya melawan suami. Melawan apa kau bilang, hah? Kau sendiri yang sering menyiksa kakakku. Ucapku sambil teriak. Kau tidak tahu cerita yang sebenarnya, Dira. Ra, jangan pakai emosi. Mending kita duduk dulu aja, biar Kak Yudi jelasin semuanya. Aku pun melepas cengkraman dari kaos Kak Yudi. Kak Yudi pun duduk dengan wajah tertunduk. Kalau saja Nadia bisa menjaga hati, aku tak akan seperti ini, Dira. Jaga hati? Apa maksud kakak? 3 tahun yang lalu, saat aku di PHK, Nadia memutuskan untuk bekerja di Lessing sebagai administrasi. Aku memikir,
Mungkin Nadia memang mau membantuku, bantu keuangan kami sementara. Tapi dia malah enak-enakan, mesra-mesraan sama teman kerjanya. Aku terbelalak. Gak mungkin, Kak Nadia gak mungkin kayak gitu. Aku kenal kakak aku. Ya, awalnya aku juga gak percaya, Dira. Aku pikir itu hanya sekedar batas hubungan rekan kerja. Tapi setelah aku lihat isi BBM-nya, dia mengirimkan pesan-pesan mesra. Dengan mudahnya Nadia dirayu. Aku marah, aku kesal. Meski Nadia bekerja, aku juga berusaha mencari kerja agar dia tak lagi bekerja. Tapi dia di luar seperti itu. Aku tak terima jika dia meninggalkanku dengan alasan aku menganggur. Maka dari itu, aku patok Sukmanya agar dia tak bisa kemana-mana. Aku guna-guna dia agar dia tunduk padaku. Seperti yang kau lihat bukan? Aku siksa pun dia diam. Dasar Kak Nadia masih saja bodoh. Kak Nadia memang tipe orang yang sangat labil. Sering sekali berganti pacar hanya karena termakan rayuan bullshit laki-laki. Aku pikir ia akan berubah setelah menikah. Ternyata dia masih tetap begitu. Aku terduduk lemas di lantai. Aku pijit kepalaku. Kak Nadia sekarang koma. Aku sudah lepas boneka itu, tapi Kak Nadia masih tetap tak sadarkan diri. Terlihat Kak Yudi terbelalak. Tidak mungkin. Harusnya jika boneka itu dilepas, Sukmanya akan kembali pada tubuhnya. Makanya setelah ibuku cerita kau bawa bonekanya, aku pikir Nadia akan hidup bahagia tanpa aku. Abah saya bilang, karena sudah terlalu lama diikat, Sukma Kak Nadia menetap pada patok nisan di belakang rumah yang Kak Nadia tempati. Makanya Kak Nadia tetap tak sadar. Kak Yudi tampak meremas rambutnya. Kak, aku mohon, lepas ikatan itu. Kasihan Kak Nadia, kasihan anak kalian. Kak Yudi menegakkan kepalanya. Nadia sudah melahirkan. Iya Kak, sudah, anaknya perempuan. Halah, paling itu bukan anakmu Yud. Gak usah percaya sama peduli, ucap Bu Aci dengan ketus. Enggak, dia anak Kak Yudi, ucapku sambil merogoh gawe di kantongku. Lihat, ini mirip sekali kan sama Kak Yudi. Mata Kak Yudi berbinar. Ia memegang ponselku dan memandangi foto bayinya. Kak Yudi menangis, sementara Bu Aci memeluk Kak Yudi untuk menenangkan. Yudi ini sangat mencintai kakakmu, Dira. Tapi kakakmu dengan mudahnya berpaling. Jadi jangan salahkan Yudi jika dia berbuat seperti ini. Salahkan saja kakakmu yang labil itu. Aku terdiam. Kini aku paham, Kak Yudi menjadi sosok yang kasar dan pemarah akibat kakak yang bermain api. Beda sekali dengan Kak Yudi yang kala itu datang melamar Kak Nadia. Waktu itu Kak Yudi terlihat lembut dan sopan. Aku bingung kepada siapa aku memihak. Di satu sisi Kak Nadia adalah kakakku, tapi di sisi lain Kak Nadia lah yang menyebabkan Kak Yudi melakukan hal musyrik seperti ini. Tapi kan gak harus dengan cara mengikat Sukma Kak Nadia dan mengguna-guna Kak Nadia. Itu dosa, sama saja menyekutukan Allah, ucap Anissa. Orang yang sudah gelap mata gak bakal ingat ke situ, Nis, ucap Dino. Benar apa yang dibilang Dino. Terus gimana nasib Kak Nadia, Kak? Tanyaku pada Kak Yudi. Kak Yudi menggeleng. Kakak juga gak tahu kalau ternyata Sukma Nadia malah terus menempel sama patok nisan itu. Saat hendak menjawab ucapan Kak Yudi, gaweku berdering. Ternyata itu dari Mama. Halo Ma, ada apa? Dira, cepat ke rumah sakit. Kakakmu Dira, kakakmu. Tak aku jawab, segera aku bergegas untuk menuju rumah sakit. No, kayaknya ada yang gawat sama Kak Nadia. Ya udah, ayo sekarang kita pulang. Kak Yudi bangkit. Ra, kakak ikut ya. Sebenarnya aku masih benci terhadapnya. Kalau memang Kak Nadia bermain api, kenapa tak ia ceraikan saja? Kenapa malah lebih memilih menyiksa Kak Nadia? Yud, ibu di rumah saja ya. Tidak, Kak Yudi ikut, kau juga harus ikut. Kau turut andil membantu Kak Yudi dalam melakukan aksinya. Akhirnya dengan wajah tertunduk, Bu Aci ikut. Sepanjang jalan mereka hanya diam saja.
tak mengeluarkan satu patah kata pun. Setelah menempuh perjalanan 2 jam karena macet, akhirnya kami sampai di rumah sakit. Aku pun berlarian menuju ruang tempat Kak Nadia dirawat. Saat sampai di sana, terlihat Mama sedang duduk di luar dengan terisak. "Ma, gimana keadaan kakak? Kakak enggak kenapa-napa kan?" "Tadi Pak Kiai sudah mengembalikan sukma kakakmu pada tubuhnya. Tapi..." "Mama jangan nangis dulu napa? Jelasin dulu baru nangis." Ucapku gemas. "Kakakmu sadar, tapi dia seperti orang tak waras. Dia terus manggil-manggil nama Yudi." Aku menoleh pada Kak Yudi. Terlihat raut wajah bersalah. Berbeda dengan Bu Aci, dia seperti biasa saja. "Terus sekarang Nadia gimana, Ma?" tanya Kak Yudi pada Mama. Terlihat Mama menegakkan wajahnya. Mama menatap tajam Kak Yudi. "Apa yang kau lakukan sama anakku, hah? Dasar penjahat kau. Hei, jangan salahin anak saya lah. Salahin saja anak situ. Siapa suruh centil sana sini? Murahan banget sih," cibir Bu Asi. Terlihat wajah Mama merah padam. Mama hampiri Bu Aci. Lalu Mama langsung menampar Bu Aci dengan keras. "Jaga mulutmu ya. Nadia bukan tipikal seperti itu." "Alah, mana ada maling mau ngaku. Tanya saja tuh sama Dira, dia sudah tahu semuanya." Mama menoleh ke arahku. "Iya Ma, tadi Kak Yudi sudah cerita semuanya." "Terus kamu percaya gitu aja?" "Ma, kita tahu kan bagaimana sifat labilnya Kak Nadia. Mama kan..." "Sudah, Mama gak percaya. Sebelum Nadia sendiri yang bicara sama Mama." Tak lama pintu ruang rawat Kak Nadia terbuka. Ternyata perawat datang. Ibu Nadia sudah tenang, dia sudah tertidur. Karena di kamar dibatasi sampai 2 orang yang menunggu, maka aku dan Mama yang di dalam. Sedangkan Kiai pulang bersama Nisa setelah melaksanakan sholat asar. Dan Dino juga pulang. Kak Yudi dan Bu Aci menunggu di luar. Biar saja, mereka memang pantas menunggu di luar. Aku terbangun ketika mendengar suara ranjang berderit. Aku lihat jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Aku terbangun lalu berdiri. Aku langsung terkejut begitu melihat Kak Nadia berdiri di ranjang. "Astagfirullahaladzim, kakak ngapain?" Mama yang mendengar suaraku yang agak kencang pun terbangun. "Ya Allah, Nadia kamu ngapain?" Kak Nadia hanya diam. Lalu tak lama Kak Nadia menyeringai. Ia lompat dari kasur dan berlari keluar. "Kak Nadia!" Jarum infus Kak Nadia terlepas sehingga darah berceceran di mana-mana. Aku mengejar Kak Nadia. Terlihat Kak Yudi dan Bu Aci juga terbangun dan ikut mengejar Kak Nadia. "Dira, Nadia kenapa?" tanya Kak Yudi. Tak aku jawab, aku terus mengejar Kak Nadia yang menghilang. Sedangkan Mama, dia mencari bantuan pada petugas kesehatan yang berjaga malam. "Kak, kakak di mana, Kak?" Dari belakang ada Mama bersama 1 orang satpam dan 3 orang perawat berlari ke arahku. "Dira, mana kakakmu?" "Gak tahu, Ma, kakak menghilang." Dari arah kanan Kak Yudi bersama Bu Aci berlari ke arahku. "Di sebelah sana, dicari gak ada," ucap Kak Yudi. "Lagian kalian yang jaga di dalam gimana sih? Harusnya kita saja yang di dalam," cibir Bu Asi. Aku hampiri Bu Aci dan aku remas bibirnya. Kerjaannya nyinyir aja dari kemarin. Ingat, Kak Nadia begitu karena ulah Bu Aci. Dan kamu Kak Yudi. Lalu dari depan datang satpam berlari. "Tolong, itu ada perempuan gelantungan di balkon lantai 3. Aku dan Mama terbelalak. "Mah, ayo kita lihat. Mudah-mudahan itu bukan Kak Nadia." Ruang rawat Kak Nadia berada di lantai 1. Jadi aku begitu terkejut saat mendengar ada perempuan bergelantungan di balkon lantai 3. Semoga saja itu bukan kakak. Saat keluar terlihat banyak pengendara motor berhenti di depan rumah sakit. Banyak pedagang di depan rumah sakit yang menghentikan kegiatan mereka untuk melihat perempuan yang bergelantungan di atas. "Ya Allah, Nadia!" teriak Mama dengan histeris. Benar saja, dia Kak Nadia. Kak Nadia bergelantungan dengan 2 tangannya.
di tembok balkon lantai 3. Kak Yudi yang melihat Kak Nadia di atas begitu histeris. "Nadia, turun, ayo kita pulang, kita besarkan anak kita." Banyak petugas rumah sakit di dekat Kak Nadia. Mereka berusaha meraih tubuh dan tangan Kak Nadia, tapi sepertinya sangat susah untuk diraih. "Kak, ayo kak, udahan ya mainnya. Kakak mau lihat nggak anak kakak? Lucu kak, cantik lagi." Kak Nadia menoleh ke arahku. Lalu ia tertawa sambil menampilkan seringai di bibirnya. Hingga Kak Nadia menjatuhkan tubuhnya. Seketika aku berteriak melihat itu. Aku terduduk lemas di tanah. Mama pingsan, sementara tubuh Kak Nadia segera dibawa oleh petugas medis dan dibawa ke ruang UGD. Sebagian yang lain juga membawa Mama ke ruang UGD. Aku tak mengerti kenapa Kak Nadia menjatuhkan tubuhnya. Kenapa? Apa yang difikirkannya? Kenapa sebelum dia menjatuhkan diri, dia tersenyum mengerikan? Kenapa? Kenapa? Terlihat bekas genangan darah di tanah yang mulai ditutupi pasir oleh beberapa orang. Mama terus saja menangis, meraung-raung, dan pingsan berkali-kali. Keluarga yang lain juga terlihat menangis, mengiringi Kak Nadia menuju tempat peristirahatannya yang terakhir. Menurut dokter, luka di kepala Kak Nadia cukup parah. Juga beberapa tulang rusuknya dan tulang punggungnya yang patah. Kak Nadia meninggal, meninggalkan seorang putri yang kini tengah berjuang di dalam inkubator. Tanah demi tanah mengubur jasad Kak Nadia. Di seberang sana, terdengar suara Kak Yudi yang nyaring, memanggil-manggil Kak Nadia. "Cih, air mata buaya." Aku hampiri dia, tak peduli banyak orang yang tengah mengikuti proses pemakaman. Aku hajar habis-habisan bajingan itu. "Tolong, dia mau bunuh anak saya, tolong!" teriak Bu Aci. Aku tetap melayangkan pukulan demi pukulan. Om dan uakku berusaha meleraiku. "Kurang ajar kau. Kalau kakakku selingkuh, ceraikan saja, bukan malah menyiksa kakakku dan mengikat sukmanya. Dasar setan!" ucapku dengan histeris. "Ya Allah Nadira, istighfar. Kasihan kakakmu, Dok," ucap omku. Tak aku dengarkan. Aku berusaha meraih Yudi yang kini di bawah, menjauh dari hadapanku. Setelah itu aku merasakan semuanya gelap dan tubuh ini terasa ringan. Sebenarnya saat itu kakakmu dipengaruhi roh jahat. Sukma kakakmu sudah terikat dengan patok nisan selama 3 tahun. Jelas saja mengundang makhluk lain untuk memasuki tubuhnya. Ditambah sepertinya ada perjanjian tertentu yang membuat kakakmu memang harus mati, ucap Kiai Ending. Setelah Kak Nadia dimakamkan, kita mengadakan tahlilan selama 7 hari. Banyak sekali tetangga yang menyayangkan atas kepergian Kak Nadia di usianya yang masih terbilang muda. Kak Yudi dan Bu Acih dibiarkan tinggal di rumah kami untuk sementara, karena Mama bilang bagaimanapun dia masih suami Kak Nadia. Anak Kak Nadia yang akan aku beri nama Zawa masih harus tetap berada di inkubator selama 3 hari ke depan. Setelah itu kami boleh membawanya pulang, dan tentu setelah rangkaian pemeriksaan dari dokter. Banyak di benakku pertanyaan menumpuk, kenapa Kak Nadia bisa meninggal dengan menerjunkan dirinya dari atas ke bawah? Bukankah Kiai Ending telah mengembalikan sukma Kak Nadia? Lalu kenapa dia bertingkah aneh? Aku terus memikirkannya hingga kepalaku sakit. Aku lihat wajah bersalah Kak Yudi, sedangkan Bu Aci, dia aneh sepanjang berada di rumahku. Ia bersikap aneh, matanya seolah sedang mengamati setiap sudut rumahku. 7 hari kemudian, akhirnya selesai juga tahlilan selama 7 hari yang dipimpin langsung oleh Kiai Ending. Kiai meminta setelah tahlilan keluarga untuk berkumpul. Dan saat semua warga sepi, kami semua berkumpul di ruang keluarga. Ada om, uak, beserta istri mereka, juga 3 sepupuku. Tentu saja Bu Asi dan Kak Yudi ada di sana. Sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktunya.
Saya di sini ingin sampaikan apa yang sebenarnya terjadi pada Nadia. Apa yang sebenarnya terjadi sama anak saya, Pak? Sebenarnya, saat itu Nadia telah berada di bawah pengaruh jin kafir. Sukma Nadia sudah terikat di patok itu selama 3 tahun dan mengundang makhluk lain untuk mengisi kekosongan tubuh Nadia saat Nadia tak sadarkan diri. Saat Dira pergi ke rumah Nak Yudi, saat itu pula saya berusaha mengembalikan Sukma Nadia pada tubuhnya, tapi ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan. Lebih sulit gimana? Kenapa, Bah? Kiai tampak menghembuskan nafasnya, lalu menatap Bu Aci dengan tajam. Bu Aci, apa ada yang akan Ibu jelaskan? Bu Aci terlihat salah tingkah, sedangkan Kak Yudi, ia tampak mengerutkan keningnya. Tidak mau, biar saya saja yang menjelaskan, Bu. Nadira, Bu Aci lah yang telah membuat perjanjian dengan iblis laknatullah. Kami semua terkejut, terutama Kak Yudi. Ia hampir membulatkan mulutnya dengan sempurna. Saat saya sedang bernegosiasi dengan para jin itu untuk melepaskan Sukma Nadia, mereka berdalih kalau ini adalah kesepakatan mereka dengan Aceh Jubaidah. Tentu saja tidak percaya, bisa saja mereka menipu saya. Lalu dengan izin Allah, saya bawa kembali Sukma Nadia, meski sangat sulit. Setelah itu saya pulang, tapi tetap saya pantau Nadia dari jauh. Namun di malam hari, makhluk itu datang kembali. Dan seperti yang kita semua lihat, mereka mempengaruhi Nadia, hingga membuat Nadia menerjunkan diri dari atas ke bawah. Saya sejujurnya sudah berusaha menolong Nadia, tapi takdir Allah berkata lain. Selama 7 hari saya mencari tahu perjanjian apa yang dibuat Bu Aci dengan para iblis itu. Mereka terus bungkam dan tak mau memberitahu, hingga berkat bantuan guru saya, iblis itu bersuara bahwa belum selesai Kiai Ending bicara, Bu Aci berdiri tegak. Dira, ini semua salahmu. Seandainya kau tak datang untuk menginap di rumah Nadia, rencanaku akan berhasil. Tinggal selangkah lagi. Kak Yudi ikut berdiri. Bu, perjanjian apa yang telah Ibu buat? Kenapa Yudi tidak tahu? Diam. Ibu melakukan semua ini demi kamu. Bagaimana jika suatu saat nanti Sukma Nadia yang terikat terlepas, lalu meninggalkanmu? Apa yang akan kau dapat? Apa? Bukan sembarangan pengikat yang Ibu gunakan untuk mengikat Sukma Nadia. Kau tahu, rencana Ibu hampir berhasil, tapi dia menggagalkan semuanya. Akan kubunuh kau. Bu Aci menghampiriku dan menyeretku dengan menarik rambutku. Tapi baru beberapa meter, omku sudah melayangkan tinju pada punggung Bu Aci. Bu Aci tergeletak lemas. Dasar keparat, orang kaya tak tahu diri. Kalian tak bisa seenaknya membuang anakku, ucap Bu Aci dengan lirih. Tak lama Bu Aci pun tak sadarkan diri. Kiai Ending menjelaskan, Bu Aci melakukan perjanjian dengan para iblis. Jika Kak Nadia keluar dari zona sesuai kesepakatannya, yaitu 3 km dari rumah, maka Sukma Kak Nadia akan diambil oleh para iblis untuk dijadikan budak di sana, semacam seperti pesugihan. Aku benar-benar marah. Apa tujuan Bu Aci melakukan seperti itu? Aku lihat Kak Yudi tertunduk lesu. Sepertinya memang dia tidak tahu perbuatan ibunya. Aku mengikat Bu Aci agar dia tak bisa lari. Saat dia sadar nanti, dia harus menjelaskan semuanya padaku. Setelah Bu Aci sadar, aku hampiri dia. Aku dekati ke arah wajahnya. Kenapa kau buat perjanjian seperti itu? Apa tujuanmu? Wajah Bu Aci berpaling. Tak akan aku beritahu. Kalau begitu, jangan paksa kami untuk buat Yudi menyusul Nadia. Bu Aci tampak mengertakkan gigi. Saat Yudi bilang kalau Nadia bermain api di belakangnya, aku begitu marah. Yudi sudah berkorban banyak, tapi dengan mudahnya Nadia mendua. Aku tak mau anakku menderita, sementara Nadia bahagia. Maka dari itu, aku setuju pada saat Yudi mengatakan kalau ia ingin mengikat Sukma Nadia. Tapi yang aku laksanakan bukan ikat Sukma biasa. Aku membuat perjanjian
jika Nadia keluar terlalu jauh, maka Nadia akan mati. Lalu aku menunggu momen yang tepat agar kematian Nadia bisa dilihat secara wajar. Saat mengetahui Nadia hamil, aku begitu senang. Karena ketika Nadia ingin melahirkan, aku akan bawa Nadia ke rumah sakit di luar kota. Maka dengan itu, Nadia akan mati karena terlalu jauh dari rumah. Dan jelas, orang akan mengira Nadia meninggal karena kontraksi. Maka anak beserta rumah serta tanah di belakangnya akan menjadi milik Yudi. Aku menghela nafas, aku usapkan telapak tanganku ke wajah. Kalau ibu marah pada Kak Nadia, kenapa tak suruh Kak Yudi ceraikan Kak Nadia? Kenapa harus diikat sukmanya? Kenapa Kak Nadia harus disiksa? Kalau hanya diikat biasa, sewaktu saat lepas, dia akan berpaling dan meninggalkan Yudi begitu saja. Kau tahu kan, sekali pengkhianat, tetap pengkhianat. Tapi jangan gitu, Bu. Sekarang aku kehilangan Nadia, ucap Kak Yudi. Persetan dengan si cengeng Nadia. Kau masih ada anakmu. Dengan anakmu, kau masih bisa dapatkan hakmu, Yudi. Tak akan semudah itu, ucap Dino yang baru saja datang bersama 2 petugas polisi. Ya, sebelum kami tahu Bu Aci membuat perjanjian dengan iblis, kami sudah melaporkan Kak Yudi pada polisi atas kasus KDRT yang menyebabkan depresi dan kematian. Tentu disertai dengan bukti visum dari jasad Kak Nadia. Dengan cepat polisi itu meringkus dan membawa Kak Yudi. Dan Kak Yudi terlihat pasrah tanpa perlawanan. Tapi sebelum dibawa pergi, Kak Yudi berhenti di hadapanku. Tolong jaga anak kakak ya, kakak percaya sama kamu, ucap Kak Yudi dengan sendu. Tanpa kau suruh, kami akan jaga Zahwa dengan setulus hati. Kak Yudi dibawa ke mobil. Bu Aci juga dibawa untuk dimintai keterangan. Aku dengar Kak Yudi sudah dijatuhi hukuman berat. Dia memang sudah sepantasnya menerima hukuman atas perbuatannya. Sementara Bu Aci, aku pikir dia mulai kehilangan kewarasannya. Karena semenjak Kak Yudi di penjara, ia bolak-balik rumah kami untuk meminta Zahwa. Bahkan ia pernah membawa Pak RT karena ia merasa Zahwa adalah cucu dari anak semata wayangnya. Jadi dia merasa berhak atas Zahwa. Dan tentu saja tak akan kami berikan, mengingat perlakuan dia pada Kak Nadia. Zahwa akan tetap di bawah pengasuhan kami dan akan tetap terus bersama kami. Yudi kini menikmati akhir hidupnya di penjara. Hukuman yang ia terima sungguh berat. Meski Nadia meninggal bukan karena dirinya, tetap saja hukuman menetapkan bahwa Nadia depresi akibat kekerasan hingga bunuh diri. Hukum tak menerima alasan gaib atau semacamnya. Nadia, maafkan aku menyesal sekali, ucap Yudi dengan lirih. Dadanya serasa sesak atas penyesalan yang ia alami. Seharusnya saat itu ia tak marah dan bertindak di luar nalar. Seandainya saja dia lebih sabar dalam membimbing Nadia yang masih labil, mungkin kejadian seperti ini tak akan terjadi. Sedangkan Bu Aci, semenjak Yudi resmi menjadi tahanan, sedikit demi sedikit akal warasnya mulai hilang. Kadang di tengah malam ia keluar rumah meneriaki nama Yudi, Nadia, dan Zahwa. Sering minta antar warga untuk menuju rumah Nadira untuk mengambil Zahwa. Bahkan pernah Bu Aci bertelanjang sambil keliling desa. Karena meresahkan warga, akhirnya Bu Aci dibawa ke tengah hutan, dipasung di dalam gubuk yang sengaja warga buat untuk Bu Aci. Kini Bu Aci menikmati akhir hidupnya dengan keadaan terpasung di dalam gubuk, di tengah hutan, dan sendirian. Kita tak pernah tahu apa yang orang lakukan jika sudah sakit hati. Tapi jika merasa hati yang sakit, tenangkan diri. Jangan biarkan pikiran negatif menggelapkan hati dan membutakan mata. Karena jika pikiran negatif sudah menguasai, maka kerugian yang akan kita dapatkan sendiri. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata.
Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.